Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 semester 2 kelas C akan mempresentasikan sebuah materi video yang berjudul Hakikat Manusia Menurut Islam. Materi ini disusun oleh Siti Elia Fitrianingsih dan Rahmat Ramdanugraha. Selamat menyaksikan. Pemikiran tentang hakikat manusia. Sejak zaman dahulu sampai zaman modern, tidak akan pernah berakhir karena orang menyelidiki manusia dari berbagai sudut pandang. Ada yang memandang manusia dari sudut pandang budaya atau yang biasa disebut antropologi budaya, dan ada juga yang memandang dari segi hakikatnya, yang disebut antropologi filsafat. Yang menyebabkan orang lain tidak akan henti-hentinya berusaha mencari jawaban yang memuaskan diri sendiri tentang pertanyaan yang sangat mendasar tentang manusia seperti apa, bagaimana, dan kemana tujuan manusia tersebut perginya. Adalah selalu memikirkan dan membicarakan tentang hakikat manusia. Di bawah ini terdapat beberapa aliran yang mendasari hal tersebut, yaitu yang pertama, aliran serbazat. Aliran serbazat mengatakan bahwa yang benar-benar ada hanyalah zat atau materi. Zat atau materi itu adalah hakikat dari sesuatu. Alam ini adalah materi dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu hakikat dari manusia itu adalah zat atau materi. Yang kedua yaitu aliran serbaroh. Aliran serbaroh berpendapat bahwa segala hakikat yang ada di dunia ini adalah roh. Begitu juga hakikat manusia adalah roh, adapun zat itu adalah manifestasi daripada roh di dunia ini. Yang ketiga yaitu aliran dualisme. Aliran dualisme berpendapat bahwa mencoba untuk meyakinkan kedua aliran di atas. Aliran ini menganggap bahwa manusia pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asalnya, tidak tergantung sama lain. Yang keempat yaitu aliran eksistensialisme. Aliran eksistensialisme merupakan aliran yang memandang manusia secara menyeluruh. Artinya, aliran ini memandang manusia tidak dari sudut zat atau serbaroh atau dualisme, tapi memandangnya dari segi eksistensi manusia itu sendiri, yaitu cara beradanya manusia itu sendiri di dunia ini. Dari keempat aliran yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat manusia yang sebenarnya adalah sesuatu yang melatar belakangi keberadaannya di dunia ini sebagai manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani. Sedangkan dalam Islam sendiri, hakikat manusia didasarkan pada apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah, atau melalui pengenalan asal kejadian manusia itu sendiri. Hakikat manusia dalam Islam merupakan suatu keberadaan yang mendasari diciptakannya manusia yang telah diberi amanat untuk mengatur bumi atau khalifah untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zariyat yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Hakikat manusia sebagai makhluk yang mulia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, memberikan makna bahwa penciptanya merupakan pihak penentu dan yang diciptakan adalah pihak yang ditentukan. Karena hal ini merupakan ketidakmampuan manusia, merupakan peringatan bagi manusia itu sendiri. Sama halnya seperti manusia tidak ikut menentukan atau memilih siapa orang tuanya, apa suku atau bangsa yang akan diikutinya, dan bahkan agama yang akan dianutnya. Oleh karena itu, manusia harus menyadari atas ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sangat mulia, manusia dapat dilihat dari beberapa hal. Di antaranya yaitu, yang pertama, manusia adalah makhluk yang keberadaannya di dunia ini untuk mengadakan sesuatu. Artinya, seorang manusia mempunyai tugas dalam kehidupannya. Yang kedua, manusia ada untuk berbuat baik
dan membahagiakan manusia yang lain. Artinya, manusia ada untuk mengadakan sesuatu yang bermanfaat. Dari sanalah muncul segala bentuk karya manusia meliputi kreativitas dan dinamika di dalam kehidupannya. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang memiliki kebebasan dalam hidup. Artinya, kebebasan manusia nampak melalui aneka kreasi dalam segala segi kehidupan. Dan melalui kebebasan itulah muncul berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Dalam diri manusia ada kesadaran untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Contohnya, seperti dalam salah satu wujud kesadaran religius, bahwa manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya pada ilahi. Yang kelima, yaitu manusia adalah makhluk yang mempunyai keterbatasan. Walaupun manusia adalah makhluk yang sangat mulia. Kelima hal yang telah dijelaskan di atas merupakan perincian dari kehidupan manusia dalam Islam sebagai makhluk yang istimewa. Materi selanjutnya adalah eksistensi manusia di dunia. Eksistensi manusia di dunia merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-Nya dan menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, menghidupkan, dan menjaga kehidupan manusia. Tujuan diciptakannya manusia dalam konteks hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ada juga tujuan hidup manusia dengan manusia lain. Yang pertama, tujuan umum adanya manusia. Tujuan umum adanya manusia di dunia dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang memiliki arti, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Di dalam ayat ini menerangkan bahwa tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada di dunia ini untuk menjadi rahmat atau karunia bagi alam semesta. Jadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menebar dan memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluk yang tinggal di alam semesta. Yang kedua, tujuan khusus adanya manusia di dunia. Tujuan khusus adanya manusia adalah untuk selalu berhasil dan bahagia di dunia maupun di akhirat, dengan cara melaksanakan amal baik yang akan menjadi investasi pribadi manusia sebagai makhluk Allah. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97 yang berarti, barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan diberi balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dengan apa yang telah mereka kerjakan. Yang ketiga, tujuan manusia berkeluarga. Tujuan manusia berkeluarga dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang memiliki arti, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri jadi dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Yang keempat, tujuan individu dalam masyarakat. Tujuan individu dalam masyarakat, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96 yang memiliki arti, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi jika mereka mendustakan itu, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatannya. Pada dasarnya, manusia memiliki dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, yaitu masyarakat, dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya. Yang kelima, tujuan individu dalam bernegara. Tujuan individu dalam bernegara adalah menjadi warga negara yang baik di dalam lingkungan negara untuk mewujudkan negara yang aman dan nyaman.
Dan tujuan yang terakhir adalah tujuan individu dalam pergaulan internasional. Tujuan individu dalam pergaulan internasional adalah menjadi individu yang saling membantu dalam kebaikan dan individu yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk dalam globalisasi dunia. Materi yang terakhir adalah tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan khalifatullah. Manusia diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya sebagai hamba Allah dan seorang khalifah di bumi, karena manusia merupakan makhluk yang paling istimewa dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Berikut ini adalah tanggung jawab manusia di bumi ini. Yang pertama, tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Ayat Al-Quran menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian berkembang biak di dalam perut ibumu, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-16. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasannya seorang kamu dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibu selama 40 hari, kemudian berupa segumpal darah seperti itu pula lamanya, kemudian berupa segumpal daging seperti itu pula lamanya. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat, maka diperintahkan kepada malaikat, engkau tuliskanlah amalannya, rezekinya, ajalnya, dan celaka atau bahkan bahagianya. Kemudian ditiupkanlah roh kepada makhluk tersebut. Yang kedua, tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerahnya kepada anak Adam sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Mereka disebutkan di kalangan makhluk yang tertinggi, yaitu malaikat, sebelum manusia diciptakan oleh Allah. Karena hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Jadi arti khalifah pada Quran Surat Syad ayat 26 adalah untuk bertugas menegakkan hukum Allah di bumi dan menciptakan kemaslahatan manusia. Sedangkan arti khalifah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 adalah bertugas untuk memakmurkan dan mengelola bumi. Karena hal tersebut, maka ada dua argumentasi manusia dijadikan khalifah di bumi yang dapat dikemukakan, yaitu yang pertama, kemuliaan manusia pertama Nabi Adam alaihi salam, yang dapat digambarkan adanya perintah Allah agar malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Karena kekhususan Nabi Adam alaihi salam memiliki ilmu pengetahuan yang sangat jelas berbeda dengan ilmu pengetahuan malaikat yang tidak memungkinkan, karena dari usaha sendiri sesuai firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah yang artinya mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat Al-Baqarah ayat 32. Yang kedua, kekhalifahan Nabi Adam alaihi salam di muka bumi ini adalah karena mempunyai kemungkinan untuk dibebani amanat kemanusiaan serta pertanggungjawaban dari amal usahanya, serta rentetan-rentetan cobaan. Berbeda dengan malaikat yang ditakdirkan dengan patuh dan bebas dari godaan-godaan. Ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang khalifah selalu berkaitan dengan tugas-tugas dan tanggung jawab. Hal ini memberikan suatu peringatan serta pelajaran kepada manusia sebagai khalifah agar mereka melihat dan memandang keadaan sebelum mereka sendiri serta apa yang harus mereka lakukan sebagai khalifah, sebab semua perbuatan yang dilakukan akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari materi yang telah dibahas yaitu
pemikiran tentang hakikat manusia sejak zaman dahulu sampai zaman modern tidak akan pernah berakhir, karena orang menyelidiki manusia dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Ada beberapa aliran yang mendasari hal tersebut, yaitu yang pertama aliran serba zat, yang kedua aliran serba roh, yang ketiga aliran dualisme, dan yang keempat yaitu aliran eksistensialisme. Sedangkan dalam Islam sendiri, hakikat manusia dalam Islam merupakan suatu keberadaan yang mendasari diciptakannya manusia yang telah diberi amanat untuk mengatur bumi, khalifah, untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Dzariyat ayat 56. Manusia memiliki tujuan hidup dengan manusia lainnya, yaitu yang pertama tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan khusus adanya manusia di dunia, yaitu tujuan individu dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam bernegara, dan dalam pergaulan internasional. Dan tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah terdapat dua bagian, tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan tanggung jawab sebagai khalifah Allah. Demikianlah materi tentang hakikat manusia dalam Islam telah disampaikan oleh kelompok 2 kelas 2C Pendidikan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terima kasih yang sudah menyimak video dari kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan, dan mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.